Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisna Baharu dengan NIM F2019-010806. Saya adalah mahasiswi Universitas Mandala Waluya dengan program studi S1 Farmasi. Jadi, pada pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan hubungan struktur dua golongan obat antibiotik, di mana antibiotik merupakan suatu senyawa kimia yang khas dari organisme hidup, dibuat secara sintetik yang pada konsentrasi rendah memiliki efek menghambat atau menekan pertumbuhan satu spesies mikroorganisme atau lebih. Selain itu, definisi dari antibiotik yaitu senyawa kimia dari hasil sintesis mikroorganisme yang berfungsi untuk menghambat bakteriostatik dan mematikan mikroorganisme lain penyebab infeksi. Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya, antibiotik dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain antibiotika beta-laktam, turunan penisilin, sefalosporin, dan beta-laktam non-klasik. Yang kedua yaitu penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya. Antibiotik dengan spektrum luas efektif baik terhadap gram positif maupun gram negatif. Contohnya, turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, dan turunan aminoglikosida. Yang pertama, antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan penisilin, sefalosporin, dan beta-laktam non-klasik. Turunan penisilin merupakan senyawa pilihan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian mekanisme kerja antibiotik turunan beta-laktam. Yang pertama, dinding sel bakteri adalah struktur yang kompleks dan berfungsi terutama sebagai selubung untuk melindungi protoplasma dan memberikan bentuk karakteristik bakteri. Komposisi struktur polimer dinding sel bakteri gram positif berbeda dengan bakteri gram negatif. Fungsi dinding sel jamur serupa dengan dinding sel bakteri, yaitu untuk melindungi protoplasma. Strukturnya sangat kompleks dan dengan rangka dasar yang terdiri dari polisakarida kristalin, kitin, dan beta-glukon, dan suatu matriks yang terdiri dari struktur polimer dinding sel bakteri. Yang ketiga, pada tingkat molekul, mekanisme kerja antibiotik beta-laktam ditunjukkan oleh serangan nukleofil dari gugus hidroksil serta enzim transpeptidase pada karbonil karbon cincin beta-laktam yang bermuatan positif, sehingga terjadi hambatan biosintesis peptidoglikan. Akibatnya, dinding sel menjadi lemah, dan karena tekanan turgor dari dalam, dinding sel akan pecah atau lusia sehingga bakteri mengalami kematian. Yang keempat, untuk menunjukkan kerja pada bakteri gram negatif seperti E. coli atau P. aeruginosa, antibiotik beta-laktam pertama-tama harus menempuh membran terluar selubung bakteri secara difusi pasif melalui saluran yang terbentuk oleh pori protein sesudah menembus membran terluar. Antibiotik beta-laktam masuk melalui dinding sel, melewati ruang periplasma, dan mencapai sasaran yaitu enzim serin protease. Kemudian, efek antibiotik beta-laktam terhadap bakteri adalah 1. Menghentikan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat biosintesis peptidoglikan. Yang kedua, menurunkan kelangsungan hidup kultur. Dan yang ketiga, membuat sel menjadi lisis. Beta-lakmase adalah enzim yang dapat mengaktifkan antibiotik beta-laktam. Penghambat beta-lakmase adalah senyawa yang dapat menetralkan enzim beta-lakmase sehingga mencegah penginaktifan antibiotik beta-laktam dan tanpa halangan menunjukkan kerja bakterisidnya. Contoh penghambat beta-laktam asam clavulamat, asam olivamat, sulbactam, dan psifulbactam. Kemudian turunan penisilin. Penisilin pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum dan P. chrysogenum. Turunannya dibuat dengan menambahkan prekursor seperti asam karboksilat atau senyawa yang berhubungan pada campuran fermentasi. Dari P. chrysogenum
telah berhasil diisolasi asam 6-aminopenisilat yang digunakan sebagai bahan dasar sintesis sejumlah besar turunan penisilin atau penisilin semisintetik, yaitu dengan cara asilasi gugus 6 amino dengan asam karboksilat, asiklorida atau asam anhidrat. Stabilitas penisilin. Kerusakan penisilin biasanya terjadi karena hidrolisis dan proses ini sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Dalam suasana basa ion, OH atau air menyebabkan serangan nukleofil pada gugus karbonis cincin beta-laktam. Terbentuk asam penisiloat yang tidak aktif dan relatif stabil dalam suasana basa atau netral. Gambar tabel struktur turunan penisilin yang digunakan dalam kliniak bisa dilihat pada slide. Kemudian hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Melalui modifikasi molekul telah dibuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik dibanding penisilin alami. Sifat-sifat tersebut antara lain adalah penisilin yang tahan asam, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase, penisilin dengan spektrum luas, penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa, dan penisilin yang bekerja sebagai praobat. Penisilin yang banyak digunakan secara luas antara lain adalah benzilpenisilin K, K-fenoksimetilpenisilin, oksasilin N, ampicillin, amoxicillin, sulbenisilin DNA, trikarsilin DNA. Bentuk kombinasi turunan penisilin. Bentuk kombinasi penisilin pada umumnya untuk memperluas spektrum dan meningkatkan aktivitas antibakteri. Contoh, paten kombinasi penisilin yang beredar di pasaran antara lain adalah Augmentin Lavamox, Triptimentin, Unashen, kemudian turunan cefalosporin. Pada awalnya, turunan cefalosporin didapatkan sebagai hasil isolasi ekstrajamur Cephalosporium acremonium. Stereokimia isomer cefalosporin digambarkan sebagai berikut. Kemudian hubungan struktur dan aktivitasnya. Yang pertama, pada umumnya, turunan cefalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 atau 3 pada cincin Cefm. Adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 meningkatkan resonansi enamin, sehingga kereaktifan cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanil dalam biosintesis peptidoglikan meningkat, akibatnya aktivitas antibakteri juga meningkat. Aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7 dan pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksacefamisin atau oksacefam. Berdasarkan struktur kimianya, turunan cefalosporin dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu cefalosporin klasik, pracefalosporin, cefamisin, dan olsacefam. Cefalosporin klasik golongan ini dibedakan berdasarkan substituen pada posisi 3 dan tipe 7 asilamino pada rantai panjang. Gugus-gugus penting dalam cefalosporin klasik yang terikat pada posisi C3 antara lain. Yang pertama, acetiloksimetil, karmamolisoksimetil, metil, metilpiridium, nukleofil sulfur. Gugus-gugus penting yang terikat pada posisi C7 antara lain adalah feniglisin terasetilasi, asetilamino heterosiklik, asetil mono, dan distributitusi. Kemudian pracefalosporin. Pracefalosporin adalah bentuk obat laten atau praobat dari cefalosporin klasik dalam tubuh. Praobat terhidrolisis melepaskan senyawa induk aktif, contohnya cefamandol nafat dan cefuroxim aksetil. Kemudian cefamisin. Cefamisin pada umumnya mengandung gugus 7 alfa metoksi yang dapat meningkatkan ketahanan senyawa terhadap beta-laktamase, contoh cefbuperazon, cefmetazol, cefotetan, dan cefoxitin. Kemudian oksacefam. Oksacefam mengandung atom O sebagai pengganti atom S pada cincin dihidrotiazin dan dihasilkan melalui sintesis total, contohnya
moxalactam. Kemudian turunan beta-lactam non-klasik. Beta-lactam non-klasik adalah antibiotika yang mengandung cincin beta-lactam, yang kadang-kadang bergabung dengan cincin lain yang terdiri dari 5 atau 6 atom. Yang pertama, turunan asam amidinopenisilanat. Contohnya, amdinosikin, bacmesilinan, dan pivmesilinat. Struktur turunan asam amidopenisilinat dapat dilihat pada tabel 24. Pertama, amdinosilin merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap asam dan tidak diabsorpsi oleh saluran cerna sehingga diberikan secara injeksi intravena atau intramuskular. Bacmesilinan dan pivmesilinan adalah ester ganda amidinosilin merupakan bentuk praobat yang dapat diberikan secara oral. Turunan asam penisilat. Turunan asam penisilat didapat dari hasil modifikasi 6-APA dan digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase. Struktur asam penisilanat dapat dilihat pada tabel 25, di mana sulbactam merupakan turunan asam penisilanat yang pertama kali digunakan dalam klinik. Pivsulbactam adalah praobat sulbactam yang dapat diberikan secara oral. Carbenpenem. Contohnya asam clavulamat. Asam clavulamat dapat diisolasi dari Streptomyces clavuligerus, mempunyai aktivitas antibakteri rendah tetapi sangat aktif sebagai deaktivator beta-laktamase yang dihasilkan oleh bakteri yang tahan terhadap penisilin atau cefalosporin. Turunan beta-laktamase monosiklik. Contoh nocarsidin A, astreonam, dan sulfagesin. Nocarsidin A dihasilkan oleh Nicordia uniformis mengandung gugus oksimino dalam bentuk konfigurasi sin dan rantai samping D3-amino 3 karboksipropil yang berperan terhadap aktivitas antibakterinya. Astreonam adalah turunan monobactam yang mempunyai stabilitas tinggi terhadap beta-laktamase. Sulfagesin adalah turunan monobactam yang efektif terhadap bakteri gram-negatif, terutama Enterobacteriaceae, sedang aktivitas terhadap gram-positif rendah. Kemudian masuk pada penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitasnya. Antibiotika dengan spektrum luas efektif baik terhadap gram-positif maupun gram-negatif. Contohnya turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, dan turunan aminoglikosida. Pertama yaitu turunan amfenikol. Turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri, di mana dengan mekanisme kerjanya antibakteri turunan amfenikol adalah dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida. Struktur umum amfenikol dapat dilihat pada tabel 27, di mana hubungan struktur dan aktivitasnya yang pertama yaitu modifikasi pada cincin benzen. Yang kedua, rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas antibakteri, meskipun demikian pada rantai samping tersebut dapat dilakukan banyak substitusi. Yang ketiga, stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri. Yang keempat, pengganti 2 gugus hidroksil, perluasan atau pemendekatan gugus CH2OH ujung dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Dan yang kelima, penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedang penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap E. coli. Kemudian yang kedua yaitu turunan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin didapat dari hasil isolasi kultur Streptomyces SO dan kemudian dikembangkan secara semisintetik, merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin, di mana mekanisme kerjanya, tempat kerja turunan tetrasiklin adalah pada ribosom bakteri. Turunan ini mencapai sasaran melalui 2 proses, yaitu yang pertama difusi pasif melalui pori hidrofil pada membran terluar sel, dan yang kedua sistem pengangkutan aktif yang tergantung energi.
dengan hubungan struktur dan aktivitasnya. Yang pertama itu gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sensiklin. Yang kedua, pengaturan linier dari 4 cincin adalah prasyarat untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Yang ketiga, adanya 2 sistem elektron yang berbeda atau gugus kromofor fenildiketon dan trikarbonilmetan cukup penting untuk aktivitas antibakteri. Yang keempat, adanya gugus 4 demetilamino penting untuk pembentukan ion sweeter untuk distribusi optimum dalam tubuh dan untuk aktivitas ion in vivo. Yang kelima, pada gugus 2 karbonamid hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. Yang terakhir, daerah hidrofob dari C5 sampai C9 dapat diubah dengan cara yang bervariasi asal tidak mempengaruhi untuk konformasi esensialnya. Kemudian, turunan aminoglikosida. Aminoglikosida adalah antibiotika dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa deoksistreptamin atau streptidin dan gula amino 3 aminoglikosa, 6 aminoglukosa, 2,6 diamoniglukosa, garosamin, D-glukosamin, Ln metilglukosamin, neosamin, dan purporosamin, di mana hubungan struktur dan aktivitasnya pada umumnya turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan enter. Sebagai contoh adalah struktur kanamisin. Modifikasi pada cincin 2. Cincin 1 sangat penting untuk aktivitas oleh karena merupakan sasaran utama dalam penginaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri. Yang kedua, modifikasi pada cincin 2. Cincin 2 sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga, modifikasi pada cincin 3. Gugus-gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Baik, itulah video yang dapat saya buat. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.